pada saat dokor itu EF-nya malah dijor. Jadi untuk krotonya tiap hari, terus dikasih UH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Murai batu jangkrik 30 pagi sore plus protein yang tinggi. Protein tinggi pada penggunaan fur yang teman-teman tanyakan, ada yang bertanya kemarin ya. Fur proteinnya tinggi pakai AMS. Itu penerapannya juga berbeda teman-teman. Jadi kalau tidak kita lakukan dengan sesuai atau terlalu banyak fur ya, biar nanti malam tidak ketemu birahinya, emosinya, burung malah diem, bengong, dan sebagainya. Kita harus mengetahui metabolisme pada burung itu sendiri. Harus kita terapkan gimana? Misalkan pada metabolisme yang lambat, ini cenderung berserakan pada burung, kotoran itu menggumpal berserakan. Ada putih, bisa fur terlalu banyak teman-teman. Jadi harus memahami satu persatu bagaimana burung ini dengan fur tersebut atau EF tersebut. Itu harus kita tahu bahwa burung itu cenderung gimana. Apakah burungnya responsif ataukah kita jemur malah emosinya susah. Atau bisa juga burung kurang aktif, diem, dan sebagainya. Banyak, itu ada juga yang susah birahi. Ya karena metabolismenya kurang bagus. Dan burung cenderung kadang riwi aja, jarang ngeplong. Dikurangi extra fooding, malah tetap burung itu kotoran malah cair, kadang kebanyakan minum, matung, kadang diem, bahkan lowo. Dikurangi extra fooding, burung malah ngembang. Jadi pada fur protein pada AMS sebagai contoh ini aja. Ini furnya sudah proteinnya tinggi, sekitar 34% loh teman-teman, itu banyak sekali. 34% dengan jor EF begitu banyak. Ya burungnya malah nggak karu-karuan teman-teman. Biar jadinya. Jadi bukan EF itu banyak bagus, itu ya belum tentu. Kita lihat ada juga contoh seperti ini. Ini modelnya dengan metabolisme yang lambat. Ada juga yang metabolismenya cepat. Seperti contohnya seperti kotorannya seperti ini. Ini pada burungnya juga memang cepat. Proses pencernaan itu cepat. Jadi kalau kita beri EF extra fooding banyak, ini juga bagus jikalau pada pencernaannya sudah terbentuk bagus teman-teman. Tapi kadang ada yang mencret atau kotoran basah, itu sangat pengaruh pada burung tersebut. For extra fooding protein yang tinggi, saya saran memang saya menggunakan juga ada yang menggunakan AMS. Saya mending condong ini, cuma ya penerapan extra fooding itu ya harus tepat. Mandi, pola jemur atau pemberian jangkrik itu jangan berlebih. Sesuaikan burung pada burung. Pemberian pada extra fooding murai batu jika berlebih juga cenderung kotorannya teman-teman. Kotorannya itu ada yang kecil, seharusnya kecil kotoran karena metabolisme itu cepat. Jadi burung dengan porsi EF yang besar itu kecenderungan burung yang metabolisme cepat itu juga bagus. Tetapi juga lihat kondisi pada burungnya. Apakah pencernaannya bagus, kita jor. Tapi kalau murai batu yang pencernaannya cepat tetapi kita jor kurang bagus, ya bisa jadi bermasalah pada burung itu sendiri. Bisa jadi burungnya keadaan drop mental atau sakit, yaitu harus kita terapkan. Kelihatannya
kotoran bagus tetapi burung kurang responsif dan sebagainya. Bisa jadi pengaruh pada kesehatan pada burung, bisa jadi ngedrop dipaksa juga tetap EF tinggi ya, tetap tidak ketemu teman-teman. Penggunaan for AMS atau yang for protein tinggi itu ya harus disesuaikan. Seperti burung ini saya menggunakan for AMS, itu bulatannya agak kecil-kecil seperti itu jangkrik cuma satu kadang dua. Dilihat, kita harus mencari juga dengan seperti itu, atau pemberian kroto tiap pagi dikit banget, kira-kira setengah sendok teh atau 1 sendok teh teman-teman. Jadi jika jangkrik berlebih ya kita harus mandinya pada burung ini harus tepat. Suka mandi burung yang ngembangin bulu, dan itu biasanya kalau berlebih itu bisa jadi burungnya bener kotoran berserakan. Tetapi kalau kita terlalu tinggi itu bisa jadi burung kelihatannya gembung, kayak gibring-gibring, minta mandi. Tentu suhu tubuh pada burung itu meningkat teman-teman, suhu tubuhnya panas, jadi cepat ambiar jika kita teruskan burung ini dengan extra fooding yang tinggi dan tidak gacor. Kita harus tahu dan melubah pola rawatan. Tidak semua burung yang metabolisme cepat itu juga memerlukan extra fooding yang tinggi, tidak juga. Ada yang seperti itu, ada yang tidak. Kalau kita jor, ya sepertinya seperti itu. Kita harus mengetahui dan merubah pola rawatan yang sangat penting. Misalkan bisa kita embun, porsi EF kita kurangi, jangkrik kita turunkan 33 atau 55, tunggu seminggu kira-kira atau 10 hari. Dilihat pada perubahan itu dengan pola penerapan pemberian mandi pada sore hari, misalkan 2 hari sekali atau tiap hari. Kita harus dan wajib menemukan settingan tersebut. Pada burung bisa jadi kondisi yang teman-teman ini ada yang bertanya seperti itu, dan pada saat dokor itu EF-nya malah dijor. Jadi untuk krotonya tiap hari, terus dikasih UH, terus dikasih jangkriknya 30. Tentu for dia tidak makan porsi segitu. Kalau menumpuk harian itu pada burung bisa berlemak loh teman-teman. Dan itu mengganggu aktivitas pada burungnya. Burung jarang gerak dan sebagainya, dan burung cenderung nyekukruk kadang. Kita bertujuan saat kita mengejar extra fooding agar dokornya cepat, yang enggak gitu kali teman-teman. Kalau saya biasanya ya jangkrik disesuaikan maksimal 10, dilihat kondisi burung, ataukah pada burung itu pemberian cacing tiap hari tidak apa-apa 1 ekor agar pertumbuhan bulu-bulunya saat dokor itu bagus. Terus pola pemandian saat burung ini sudah mulai dokor 5 cm harus kita mandikan. Memang ya memahami burung itu lebih penting daripada kita tidak tahu kondisinya. Jadi yang mengetahui itu ya teman-teman sendiri. Kondisi burung itu bunyi, misalkan bunyi ngukluk, atau pasang badan, sering gesekin paruh, atau mungkin ya ngejar lawan bahkan klowo. Indikasi itu bisa saja burung tenaganya kurang. Dengan porsi EF yang berlebih seperti itu, ya tentu ambiar sekali teman-teman. Dengan pola kekurangan penjemuran atau kekurangan umbaran. Kalau saat dokor itu ya misalkan jangan dijemur dulu, bisa diumbar, atau pengembunan yang tidak kita sadari. Kadang kita sebagai perawat sehari-hari ya yang mengerti kondisi itu tersebut. Pada burung murai batu banyak kendala yang kita hadapi, yaitu salah penerapan pada extra fooding. Dengan burung ini extra foodingnya besar, itu yang nggak bisa. Saran saya seperti kasus Mas yang alami seperti ini, ya kita harus menurunkan extra foodingnya. Tentu dari dia menggunakan for AMS dan dia dirubah ke for top song,
itu extra fooding harus disesuaikan teman-teman. Jadi jika menggunakan protein tinggi ke for yang protein rendah, extra fooding ya benar kita tambah, tetapi jangan terlalu banyak. Misalkan biasanya 55 saat menggunakan for AMS atau protein tinggi, kita menggunakan for top song, tentu kita rubah bisa jadi 77 atau 10 ekor. Asupan mineral lainnya bisa menggunakan dengan pemberian jangkrik seperti penggunaan daun kelor, itu kan mengandung mineral vitamin C yang tinggi teman-teman. Ada juga menggunakan kunyit atau kencur agar metabolisme atau pencernaannya itu lebih bagus pada burung tersebut. Jadi teman-teman harus belajar sedikit-sedikit. Memang ya kita ini seperawat itu menemukan sebuah settingan itu tidak mudah. Setiap karakter burung tentu berbeda-beda, tidak bisa dipukul sama rata setiap burung. Metabolisme pada burung, kotoran ini sangat pengaruh atau becek seperti ini. Pada hewan, khususnya pada hewan itu hampir sama, mau di burung, mau di ayam dan sebagainya, itu hampir sama untuk pencernaannya teman-teman. Jadi teman-teman ya harus mengerti sedikit demi sedikit, nanti akan mengerti. Jadi harus disesuaikan dengan for yang ada, ya disesuaikan, tentu perlu waktu, tidak langsung instan. Misalkan dulunya yang dari teman-teman itu 30 extra fooding dan sebagainya waktu dokor, berharap dengan dokornya itu lebih panjang dan kuat, cepat, itu ya harus disesuaikan, diturunkan. Jika menggunakan for toksong ya disesuaikan lagi, diturunkan jadi 10-10 dulu, terus misalkan kroto seminggu 2 kali seperti itu, atau kalau nggak pakai, pilih salah satu, kroto atau UHA. Kalau UHA ya UHA, misalkan metabolisme lambat itu cenderung pakai UHA, untuk metabolisme yang cepat itu menggunakan kroto, itu dibatasi seminggu 2 kali. Itu perlu kestabilan teman-teman, perlu waktu yang kita butuhkan, bisa 2 minggu, bisa 1 bulan untuk adaptasi dari for yang tinggi ke rendah. Itu suhu tubuh pada burung itu juga perlu adaptasi secara pelan-pelan. Misalkan mandinya tiap hari dulu, tiap sore, biar adaptasi, atau seminggu 3 kali. Penjemuran mulai ditingkatkan dari 30 menit jadi 1 jam. Kalau nggak kuat jemur segitu, ya sekuatnya burung aja. Misalkan 30 menit sudah nggak kuat, ya sudah dimasukkan. Baru porsi umbaran. Nanti dilatih secara bertahap teman-teman. Jadi misalkan umbaran dulu seminggu 3 kali atau 2 kali, penjemuran terus, setelah itu dievaluasi pada burung ini gimana burung ini, ataukah jemuran lebih, ataukah pengumbaran berlebih. Tidak semua burung cocok diumbar. Jadi saya tekankan seperti itu tadi teman-teman. Jadi memang harus kita menyadari dan merawat, mengetahui karakter burung itu secara perlahan-lahan, tidak langsung instan dalam waktu dekat burung itu jadi gacor, tidak teman-teman. Jadi ada prosesnya. Itu aja dari saya teman-teman, dan semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian dalam kondisi sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dan apa yang teman-teman citakan itu terkabul. Terima kasih, berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.